Bante, ada satu kalimat yang di Karania Metta Sutta itu syairnya pendek tapi sangat mendalam. Ini jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Nah, kalau kita memakai kalimat itu kan sebenarnya bagus Bante. Cuman kalau kita renungkan eh, kurang memahami, jadinya kalimat itu tidak begitu kuat untuk menahan amarah itu Bante. Nah, mohon Bante jelaskan detailnya Bante. Ya, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Oleh karena begitu mengharap orang lain celaka, diri kita sudah celaka duluan. Baru mengharap, itu orang lain sudah celaka belum? Belum. Belum, tapi kita sudah celaka duluan. Celaka itu sebuah kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Penderitaan. Jadi punya identik ya. Celaka itu artinya adalah penderitaan. Nah, penderitaan itu termasuk bagian dari celaka enggak? Termasuk Bante. Penderitaan termasuk juga sebagai satu kecelakaan ya. Nah, jadi antara penderitaan dan kecelakaan itu adalah sebetulnya hanya beda nama saja. Pada intinya adalah satu. Ketika eh, punya pengharapan orang lain celaka, kira-kira yang muncul itu cinta kasih atau kebencian? Kebencian. Ketika kebencian kita muncul, dalam hati kita itu rasa sejuk apa rasa panas? Panas. Kendor apa tegang? Tegang. Tegang. Nyaman atau gelisah? Gelisah. Lega atau terhimpit? Terhimpit. Semuanya itu nama lain dari hal yang menyakitkan atau yang menyenangkan? Menyakitkan. Menyakitkan. Yang menyakitkan itu kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Yang penderitaan itu apa namanya, keberuntungan atau kecelakaan? Kecelakaan. Masuk ya? Jadi sebelum kita ini tahu orang yang kita harap celaka itu menderita atau tidak, mendapati penderitaannya atau tidak, begitu kita berharap orang lain celaka, sudah pastinya kita sudah celaka, apalagi kalau sampai mencelakai. Ya, cukup dengan berharap orang lain celaka aja sudah itu sudah kecelakaan bagi diri kita, sudah penderitaan bagi diri kita. Nah, itu apa namanya, dikarenakan mengharap orang lain mengharap orang lain celaka itulah sesungguhnya hanya akan mendatangkan kecelakaan bagi diri yang bukan hanya itu saja, tetapi kita akan banyak mendapati kerugian-kerugian dari tidak menyadari akan bahaya dari hal-hal yang buruk. Salah satunya adalah kemarahan, kebencian ini. Satu, ya, kalau kita membiarkan marah, benci pada siapapun, ya, membiarkan kemarahan muncul, bersarang terus berlama-lama dalam hati. Seolah-olah itu adalah hal yang sudah hari-hari, hal yang biasa, hal yang tidak perlu untuk diperhatikan, untuk dikurangi, untuk dihindari, ya, untuk dicegah. Ya, kita akan kehilangan kesempatan dalam pelatihan diri kita dari sisi-sisi kebijaksanaannya, yaitu bahwa
Atau dari sisi-sisi nilai luhurnya juga boleh, yaitu bahwa dengan kita membiarkan kemarahan, kebencian itu terumbar di dalam hati, nah nilai luhur atau kebijaksanaan kita itu tidak terlatih. Kita abai terhadap diri sendiri. Dan abai terhadap nilai-nilai luhur, abai terhadap nilai kebijaksanaan yang mestinya diri itu latih, nah itu termasuk bagian dari kelengahan. Kita lengah, kita lalai, kita alpa. Ya, kita telah menjalankan hidup secara gegabah. Hal yang lainnya adalah jika kemarahan itu diumbar, dibiarkan, kebencian dibiarkan, nah itu akan memperkuat, akan memperkaya, akan yaitu memperkuat itulah perangai pemarah, perangai pembenci yang ada dalam diri kita. Dan untuk melenyapkannya, menghilangkannya, kalau sudah berupa perangai sebuah kebiasaan yang amat sangat lengket, ya menyingkirkannya itu susah sekali. Oleh karena akan sangat menyenangi sesuatu itu, sangat menyenangi kemarahan, sangat menyenangi kebencian. Satu hari kalau tidak marah sekali, ya setidaknya itu rasanya sehari itu belum lewat. Rasanya gatel kalau tidak itu belum meluapkan kemarahan, kebencian. Mencintai kemarahan, mencintai kebencian. Nah ini karena lengketnya dengan kebencian, menikmati kebencian, menikmati kemarahan, yang itu adalah sesungguhnya nama lain dari penderitaan. Jangankan kita itu masih menyenangi, masih menyukai, seseorang itu masih menyenangi, menyukai kebencian, kemarahan. Ia yang sudah paham, yang sudah sadar, kebencian, kemarahan itu bukan manfaat, melainkan kerugian. Aku mesti berlatih untuk mencegah yang kemarahan, kebencian yang belum muncul. Aku akan mesti berlatih memangkas, mengurangi kemarahan, kebencian yang sudah muncul. Meskipun sudah punya pemikiran, sudah punya perenungan seperti ini, bahkan setiap hari, pagi hari merenung, lewat satu hari, itu kita sudah bisa hitung sehari ini kita sudah marah berapa kali. meskipun kita itu sudah punya perenungan, apalagi yang tidak punya perenungan. Dan sekali lagi, kemarahan, kebencian itu nama lain dari penderitaan, bukan kemanfaatan. Tentang kemarahan, kebencian ini akan membawa orang ke neraka. Akan membawa orang ke neraka. Neraka itu kondisi alamnya itu panas membara. Yaitu adalah entah itu ibarat atau memang penyebutan sesungguhnya neraka itu, setidaknya itu punya permanaan bahwa alam neraka itu adalah alam yang panas. Dan berada di kondisi yang panas, seperti itu, tentu itu adalah kondisi situasi yang siapapun tidak menginginkannya, tidak menyenanginya. Sehingga
eh, bagaimana kebencian, kemarahan itu tidak ada alasan apapun bagi seseorang untuk merasa boleh melampiaskan kemarahan, kebencian. Meskipun alasannya adalah ya dia bukan satu kali dua kali, tetapi sudah sekian kali, sudah sering kali menyakiti saya. Sesekali kalau saya menyakiti balik, itu kan sudah fairnya. Nah, sepertinya itu fair. Fair untuk kebanyakan orang awam. Tetapi itu tidak ada gunanya. Oleh karena justru akan ya kita mencontoh sesuatu yang buruk. Seperti orang permisi bicara, tahu itu kotoran, tahu itu tinja, seseorang itu apa namanya menyentuh tinja itu. Nah, kita juga ikut karena dia sering menyentuh tinja, aku juga ikutan deh menyentuh juga. Nah, seperti itu. Jadi orang yang menyakiti orang lain itu dasarnya kebencian, dasarnya keserakahan, dasarnya apapun yang lain, hal buruk apapun yang lain itu adalah orang yang sedang menggali lubang penderitaan untuk diri sendiri. Ya, tidak ada keburukan itu yang membuahkan kebahagiaan. Ya, sehingga kita meskipun di pihak yang disakiti tidak ada alasan untuk kembali menyakiti. Justru, nah, Sang Buddha mengatakan orang yang menyakiti adalah orang yang buruk. Orang yang membalas orang yang menyakiti adalah orang yang lebih buruk lagi. Soalnya apa namanya? Yang pertama itu ya orang yang menyakiti yang pertama itu mungkin spontanitas. Ya. Sehingga muncul kebencian, muncul kemarahan, muncul tindakan menyakiti. Tetapi orang yang tersakiti itu, nah, dia sudah tahu itu adalah keburukan, sudah menyadari keburukan yang orang lain lakukan, dan semestinya tahu keburukan itu adalah hal yang mendatangkan kerugian. Nah, tetapi kemudian dia dengan kelekatannya pada kemarahan, pada kebencian, pada niatan menyakiti, nah, tanpa mau setelah menyadari keburukan itu adalah nama lain atau identik dengan penderitaan, ya untuk mencegahnya, menghindarinya, justru ya melakukannya, yaitu yang dikatakan ya orang yang melakukan keburukan itu, yang menyakiti orang lain itu adalah orang buruk, ya. Tetapi orang yang membalas keburukan itu adalah orang yang lebih buruk lagi. Soalnya yaitu seperti orang, contohnya tadi itu, orang menyentuh-nyentuh tinja, sekian kali menyentuh tinja, nah kemudian dia menyentuh tinja, saya juga sesekali bolehlah menyentuh. Nah, apa namanya, bagaimana pekerjaan menyentuh tinja itu sesuatu yang patut dicontoh atau tidak? Nah, kira-kira apa namanya begitu ya, tentang kebencian ini, kemarahan ini juga sesungguhnya ya banyak sudah sering, maksudnya sudah disampaikan, ya diumpamakan
Ya, seperti ya seseorang di antara kita itu ditangkap oleh perampok. Kemudian dua di antara perampok itu setelah mencencang kita dengan tali yang kuat, membaringkan kita. Nah, dua orang dari perampok itu membawa gergaji. Itu masing-masing di ujung gergaji. Mulai ya menggergaji tubuh kita, membelah menjadi dua. Dengan perilaku perampok itu sedemikian rupa terhadap diri kita, Sang Buddha mengatakan tidak ada pantasnya kita itu memunculkan kebencian kepada mereka. Kira-kira memungkinkan enggak hal itu terjadi? Kita tidak muncul kebencian. Sulit banget. Tetapi itu sesuatu hal yang memungkinkan tidak? Memungkinkan. Memungkinkan. Kalau kita punya pengertian yang kuat, punya pemahaman yang kuat tentang apa itu substansi gitulah ya, substansi kebencian, kemarahan itu sesuatu yang mendatangkan keberuntungan ataukah kerugian. Ya, kemudian ya tidak mau terjebak dalam penderitaan sehingga tidak mau muncul kebencian, tidak mau muncul kemarahan, memunculkannya. Tidak mau memunculkannya. Nah, dan itu juga berarti jika terhadap tubuh yang sedang mengalami ya penderitaan sedemikian rupa, yang itu berarti adalah antara hidup dan mati, berkaitan dengan hidup dengan itu dan mati. Kalau digergaji, dibelah jadi dua, kira-kira bagaimana kemungkinannya untuk hidup? Ya, sedikit. Ya. Tapi meskipun begitu, Sang Buddha mengajarkan untuk tidak memunculkan kebencian. Kira-kira alasan apa lagi yang kita itu boleh memunculkan kebencian? Gak ada. Boleh memunculkan kemarahan. Nah, itu adalah menjadi ini Pak, pegangan bagi kita semua tentang sisi celah ya dari membenci atau menjadi marah. Itu kurang lebihnya ya. Terima kasih Bante. Silakan itu pelimpahan jasa ya. Ya tawari wahapura paripurenti sakarang